Ya ternyata itu kalau misalnya kita niatin untuk jadi sesuatu hal yang mau kita dobrak untuk kita ubah, itu bisa loh. Masalah yang pernah kita rasain di 1 tahun ke belakang itu kayak kadang bisa jadi sebuah apresiasi untuk diri sendiri, ternyata bisa ya ngelewatin itu, ternyata kuat ya. Hai Besti, balik lagi di podcast Mama Bisa Berkarya. Berkarya, berdaya, bahagia. Kali ini aku mau ngobrolin tentang refleksi akhir tahun, karena memang momennya akhir tahun nih, pas banget buat kita nyiapin segala sesuatu buat di 2025. Karena biasanya menjelang tahun baru itu sering banget nih gitu ya, kita bikin yang namanya resolusi tahun baru. Tapi, suka nggak sih ngelakuin yang namanya refleksi akhir tahun? Jadi sebelum bikin sesuatu yang baru untuk di tahun baru nanti, tapi juga kita lihat nih, di setahun ke belakang tuh kayak apa aja sih sebenarnya yang udah kita capai, apa aja sih sebenarnya yang sudah kita lakukan untuk jadi parameter juga nih gitu, sebuah ukuran untuk sesuatu hal yang mungkin mau kita capai di tahun depan. Kalau aku sendiri biasanya yang aku lakukan di akhir tahun adalah dengan buka memori handphone. Karena aku tipe orang yang kalau misalnya, dalam segala situasi atau momen apapun, aku pasti cepet banget ngeluarin handphone untuk ambil gambar gitu ya, take video ataupun foto, karena ternyata itu tuh jadi sebuah tabungan yang mungkin kita nggak tahu nih, butuhnya di bulan kapan atau di tahun kapan, tapi ketika kita buka lagi tuh memori handphone, kita jadi lihat, "Oh ya ternyata di Januari itu pernah melakukan ini ya, pernah ada ini ya, Februari itu begini ya," gitu. Atau kalau kamu orang yang seneng journaling, itu juga bagus banget untuk kayak kita baca lagi tuh, jurnal dari awal tahun, apa aja yang udah kita lakukan, apa aja yang sudah kita capai, atau bahkan mungkin kayak masalah yang pernah kita rasain di 1 tahun ke belakang itu kayak kadang bisa jadi sebuah apresiasi untuk diri sendiri, ternyata bisa ya ngelewatin itu, ternyata kuat ya gitu, bisa keluar dari segala permasalahan yang mungkin ketika itu terjadi kayak kerasanya berat banget dan nggak tahu gimana cara keluarnya, tapi kita jadi bisa lebih ngerasa percaya diri untuk bikin si tahun baru nanti jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu juga selain lihat, galeri handphone gitu ya, foto-foto atau video-video, aku juga lebih ke ngelihat, gimana sih diri aku di awal tahun atau mungkin juga bisa mundur ke 5 tahun ke belakang gitu kan. Aku yang dulu tuh kayak gimana ya, aku yang dulu tuh seperti apa, mungkin kayak kita bisa nulisin juga, apa sih yang selama ini kok jadi sebuah tantangan atau yang kita sadar kayak jadi kekurangan kita yang kayaknya ngehambat kita untuk mencapai sesuatu hal gitu. Katakanlah, aku dulu punya masalah dengan senyum. Jadi kalau mungkin beberapa orang kalau mau senyum tuh dia nggak perlu mikir gitu ya. Tapi entah kenapa muka aku tuh kayak selalu tegang yang akhirnya kayak nggak sadar even itu kayak di depan panggung lagi ngisi materi, suka nggak sadar kalau pas di foto tuh kayak kelihatan kok judes banget gitu. Makanya sering orang yang kayak takut untuk menyapa karena ngelihat kayak terlalu, judes gitu ya, kayaknya jutek banget. Padahal sebenarnya nggak maksud kayak gitu, lebih karena tipe orang yang pemikir yang akhirnya kayak muka tuh kenceng gitu karena mikir terus gitu kan. Sampai akhirnya di 2022 aku memutuskan untuk kayak lebih banyak senyum. Buat orang yang senyum tuh bukan, apa ya, bukan auto gitu, itu kayak agak perlu agak mikir. Misalnya kayak lagi di panggung, lagi ngomong kayak langsung oke, ingat senyum gitu ya. Jadi setiap kali lihat kamera ingat senyum, yang akhirnya jadi terbiasa ketika papasan sama orang, ketemu sama orang, jadinya senyum dan itu memang ditargetin loh, kayak sesimpel itu bahkan gitu untuk bikin resolusi, di tahun baru gitu. Terus juga aku punya kebiasaan kayak takut untuk ketemu orang baru, terlalu overthinking untuk basa-basinya gimana, kayaknya kok kalau boleh sih nggak usah ketemu atau pura-pura nggak lihat gitu. Tapi aku tahu itu sesuatu hal yang menghambat, yang akhirnya aku bikin apa namanya, sebuah kesadaran dan aku tulisin apa yang memang mau aku ubah adalah, mentargetkan diri aku untuk sering ketemu sama orang baru. Misalnya aku lagi main ke sebuah kota gitu kan, aku beraniin tuh ajak ketemu teman lama untuk ketemuan, ya walaupun ya di awal-awal kerasa banget awkward-nya karena aku bukan orang yang mungkin bisa
basa-basi dengan panjang, tapi setidaknya itu jadi part of, proses untuk menuju jadi orang yang lebih mungkin lebih supel, lebih bisa, apa namanya, ngobrol yang mengalir gitu sama orang baru ataupun orang yang lama. Orang lama tuh kayak katakanlah temen lama banget gitu yang udah lama nggak ketemu gitu kan. Kadang kan obrolannya nggak spesifik seperti sama orang yang memang katakanlah teman kantor atau memang teman main gitu kan. Ya ternyata itu kalau misalnya kita niatin untuk jadi sesuatu hal yang mau kita dobrak untuk kita ubah, itu bisa loh. Terus juga selain itu misalnya kayak aku sadar nih, aku pernah di beberapa tahun lalu aku ngerasa banget, mungkin setiap orang tuh sedikit ya kayaknya orang yang bisa bener-bener konsisten, kayak konsistensi itu tuh karena nggak mudah gitu dan aku ngerasa konsisten itu jadi salah satu kekurangan aku, pernah ada satu momen aku tuh bener-bener nempelin, segede-gede apaan tahu ya di kamar tulisan konsisten, untuk apa? Untuk kelihatan terus tiap hari gitu. Jadi itu juga jadi salah satu refleksi kita lihat dulu kayak apa sih sebenarnya yang menghambat kita untuk berhasil, dan kita cari nih gitu, apa yang bisa kita ubah gitu, dan fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Karena kalau misalnya faktor luar gitu ya, kita nggak bisa apa namanya, mengendalikan hal-hal yang di luar kontrol kita, tapi fokus aja dari hal yang bisa kita kontrol ya, caranya dengan melihat ke dalam diri. Ngelihat apa yang perlu kita improve, apa kekurangan-kekurangan kita yang perlu kita ubah gitu kan, dan apa mungkin kelebihan kita yang jangan sampai bikin kita sombong, tapi juga perlu kita pertahankan atau perlu untuk kita bikin jadi lebih baik. Oke, jadi apa sih sebenarnya, apa sih pentingnya untuk refleksi diri gitu ya, untuk kayak lebih tahu apa yang perlu kita improve dan segala macam. Percaya deh, ketika kita mulai sadar, kita aware sama hal yang perlu kita improve tadi gitu ya, kita akan bikin tahun-tahun selanjutnya itu jadi lebih baik dan bahkan kalau misalnya kita merefleksikan, diri kayak istilahnya udah 3 tahun selanjutnya kita lihat lagi mundur ke belakang kayak, wow, suka nggak sangka gitu ya kita bisa jalan sejauh ini ya, ternyata udah banyak ya yang bisa kita ubah gitu dan dimulai dari kesadaran. Karena kadang, sebenarnya kesadaran aja tuh nggak cukup ya kalau kita nggak ada action untuk ngerubah itu. Karena aku sadar banget tentang masalah komunikasi atau kayak aku jarang senyum, jutek, dan segala macam itu udah lama banget, itu udah dari mungkin kuliah gitu atau bahkan dari SMA gitu ya. Tapi nggak ada keinginan untuk benar-benar menjadi sesuatu yang harus aku ubah sampai akhirnya aku putuskan di tahun 2022 itu untuk jadi resolusi di tahun itu yang, goals yang harus aku capai adalah aku harus bisa senyum secara natural gitu ya. Buat orang kayak, "Hah, senyum aja dijadiin target?" Tapi itu ternyata merubah banyak hal loh dari situ. Dan yang paling penting, refleksi diri dan untuk improve diri itu bisa tercapai kalau kita punya yang namanya growth mindset. Kadang juga nih yang jadi masalah adalah kita ngerasa, "Ah, aku sih emang udah dari dulu kayak gitu." Kita ngerasa kayak kita tuh nggak mungkin lagi berubah. Kita ngerasa kalau semua itu tuh turunan misalnya atau kutukan gitu ya, nggak ada sih sebenarnya kutukan. Tapi, fixed mindset itu bikin orang jadi nggak berkembang dan kita bisa, mau merefleksi ke diri dan mau untuk jadi lebih baik kalau kita punya growth mindset yang mana kita sadar kalau segala hal yang ada di diri kita hari ini, itu tuh bukan, apa namanya, bener-bener kayak udah saklek banget nggak bisa kita rubah gitu, enggak kok, bisa kok gitu. Bahkan kalau kamu di sekolah dulu tidak berprestasi, bukan nggak mungkin di masa depan kamu bisa berprestasi. Kalau misalnya dulu kamu banyak, apa namanya, banyak hal kamu nggak bisa melakukan A, B, C, kalau kamu mau belajar, kamu bisa kok jadi melakukan A, B, C tadi. Jadi ya balik lagi semua hal itu bisa dipelajari dan yang penting kamu sadarin dulu, refleksikan diri dulu apa yang memang perlu kamu ubah untuk menyambut tahun yang baru. Jadi dari refleksi diri dan evaluasi diri ini mudah-mudahan bikin, target atau goals kita di tahun 2025 ini lebih clear, lebih pede juga untuk ngejarnya dan mudah-mudahan lebih deket juga untuk dicapai. Jadi nggak perlu takut untuk ngelihat masa lalu, nggak perlu takut untuk kenal sama diri sendiri atau ngelihat kekurangan diri karena itu yang bisa bikin kamu jauh lebih maju karena kamu berani nerima dan sadar akan kekurangan-kekurangan yang kamu punya. Untuk tahu gimana sih cara bikin resolusi atau cara bikin vision board yang mungkin, apa namanya, lebih clear gitu ya. Oke, tunggu di next podcast ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Mama Bisa Berkarya dan juga Spotify-nya Mama Bisa Berkarya. See you!